Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandre Tumangger, berikut ini kita akan mengikuti garis besar pelajaran sekolah Sabat dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Ayat inti kita terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pada pelajaran kali ini kita akan berfokus kepada Adam dan Hawa, kemudian juga tentang mengapa kematian dan bagaimana Tuhan menanamkan benih pengharapan sejak dari Taman Eden. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 3 tampaknya berjalan sangat cepat. Kita tidak mengetahui persis berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak Adam dan Hawa diciptakan hingga akhirnya mereka berdosa. Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan itu sempurna, sungguh amat baik, termasuk Adam dan Hawa dan ciptaan yang lain. Tidak ada penderitaan di sana. Tidak ada kematian yang Tuhan hadirkan ketika Dia menciptakan dunia ini. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Tuhan memberikan petunjuk yang jelas kepada Adam dan Hawa. Dan kalau petunjuk atau perintah itu dituruti, maka itu akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Petunjuk itu adalah, atau perintah itu adalah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya akan membagi pelajaran ini ke dalam 3 bagian untuk memudahkan kita mengerti apa yang sedang ingin disampaikan. Bagian pertama adalah masuknya dosa. Bagian kedua adalah konsekuensi dosa. Dan bagian yang ketiga adalah penawar terhadap dosa tersebut. Bagian pertama tentang masuknya dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Seperti menonton tayangan televisi, layar sedang diarahkan kepada pohon yang sudah diamarkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk tidak dimakan buahnya. Dalam Kejadian pasal 2. Dalam layar pemandangan ini kita melihat di sana terdapat ular yang dapat berbicara dan dia berbicara kepada Hawa. Mengapa ular dapat berbicara? Siapa sebenarnya ular ini? Itu tidak disebutkan secara jelas dalam kitab Kejadian pasal 3. Tetapi kita memiliki petunjuk yang lain untuk mengetahui siapa sebenarnya ular itu. Untuk petunjuk yang lebih lanjut, saya akan membawakannya dalam video saya berikutnya. Namun secara singkat, kita memperoleh petunjuk dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 9, dan juga Wahyu pasal 20 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ular itu adalah iblis, atau setan. Atau setan disebut juga sebagai gambaran ular. Jadi iblis menggunakan ular, atau boleh jadi mengambil rupa menjadi seekor ular, agar dia dapat berkomunikasi atau berbincang dengan Hawa pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Dalam perbincangan itu, iblis yang dalam rupa ular menggunakan kecerdikannya untuk mempengaruhi Hawa agar memakan buah yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 pasal yang ketiga katakan, ia melihat pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan, menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambilnya, memakannya, dan juga memberikannya kepada Adam. Pilihan yang mereka buat ini membuat mereka menjadi berdosa. 1 Yohanes 3:4 katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Adam dan Hawa
sedang melanggar firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan sebagai ketetapan bagi mereka, dan itu dilanggar, itu membuat mereka berdosa. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu konsekuensi dosa. Kalau kita membaca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang itu, lalu kemudian konsekuensinya adalah mereka menjadi orang yang takut dan menyembunyikan diri terhadap Tuhan. Seharusnya mereka dapat terus menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tetapi kali ini karena mereka sudah berdosa, membuat mereka menjadi takut dan menyembunyikan diri dari Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 7, 9 sampai 13. Mereka menjadi malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang lain, dan juga mereka mulai saling mempersalahkan. Dengan demikian, mereka mengalami hubungan yang menjadi rusak satu dengan yang lain. Dosa telah mengasingkan mereka satu dengan yang lain. Kemudian Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Dari segi fisik, manusia itu akan bekerja keras dalam mencukupi kehidupan mereka, akan berkeringat dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka juga akan merasakan sakit. Perempuan akan sakit ketika melahirkan, katanya dalam ayat yang ke-6, 16 sampai 19. Dan pada akhirnya manusia juga akan mati. Kemudian di ayat yang ke-17 sampai 18, dari perspektif ekologi dikatakan bahwa alam semakin merosot. Tanah juga akan menghasilkan semak duri dan rumput duri. Dan itu akan semakin menambah kesusahan bagi manusia atau juga makhluk hidup yang lain. Bagian yang ketiga, yaitu penawar dosa. Kejatuhan yang terjadi kepada Adam dan Hawa atau dengan berdosanya mereka mengakibatkan konsekuensi yang sangat tragis. Namun demikian, manusia itu tidak dibiarkan tanpa pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan untuk masa depan bagi Adam dan Hawa, bagi seluruh manusia yang akan hadir di bumi ini setelah Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan lakukan? Pertama, kalau kita membaca kitab Kejadian 3, Tuhan mengutuk ular. Dan pada saat yang sama, Tuhan menyampaikan pengharapan atau janji mesianik, atau pengharapan atau janji yang akan dipenuhi oleh Yesus, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Kemudian yang kedua, Tuhan menggunakan korban bakaran, korban hewan, untuk mengilustrasikan apa yang akan Yesus lakukan sehubungan dengan rencana penyelamatan manusia. Dan dari hal ini kita mengetahui bahwa Injil itu, atau kabar tentang pengganti, atau kabar tentang penebusan, sudah diberitakan semenjak di Taman Eden. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk triwulan yang keempat ini, pelajaran yang kedua. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.